bangun kesiangan, baru mandi. Sekarang pengen turun ke bawah. Habis itu ke rumah Michael. Bah. Hello. Nah, ini lagi OTW ke rumah Michael. Nah, ini sambil jalan. Ya, ini sekarang udah jam 1 siang sih, 1:30 lah. Oke, see ya. Gue pengen ngobrolin deh tentang, menurut lu pada penting gak sih bikin website? Terutama nih buat bisnis baru ataupun ya online bisnis zaman sekarang lah. Soalnya itu kan kadang orang selalu nanya gak sih, website tuh penting dibikin, perlu gak sih dibikin? Atau ya harusnya gak ada website juga aman-aman aja. Nah, kali ini sih gue pengen ngebahas opini pribadi gue tentang bagaimana seharusnya website itu di dalam sebuah online bisnis. Kalau misalnya ditanya penting atau enggak, nah kita tuh harus ngeliatin dari kelebihan sama kekurangan dari membuat website. Kalian pernah gak sih ngeliat sebuah toko kalau misalnya punya website, rasanya tuh kayak oke banget? Dan ada juga sih toko yang punya website, ya kita mager juga gunain. Nah, disitulah peranannya kenapa website itu ilmunya harus kita pelajarin lebih detail. Oke, sekarang sih gue pengen lebih ngomongin ke arah kelebihannya dulu ya kalau misalnya kita bikin website ya. Kalau misalnya bikin website, pastinya ini dong, secara pengaturan inventory, stok, atau kayak kita nggak usah perlu nge-hire customer service, karena para customernya itu ketika datang ke landing page-nya ngebuka website kita, ya toh mereka udah tahu dong pengaturannya. Ya mereka klik produk apa, mereka taruh di wishlist, mereka taruh keranjang, nomornya semua udah ada, nomor rekeningnya, tinggal transfer kayak gitu kan. Website tuh juga punya kelebihan lain loh. Salah satunya nih, kalau misalnya dari pribadi gue kan pemain advertising Facebook. Nah, buat gue kalau misalnya punya website itu enak banget karena kalian bisa nge-track langkah-langkah ketika kalian tuh taruh sebuah iklan. Contohnya ada iklan masuk, kemungkinan besar kita bisa nge-track, oh ternyata dari iklan ini itu tuh yang menghantarkan customer ini di dalam websitenya kita. Nah itu tuh kebaca semuanya. Toh dengan ada website, makin banyak data, artinya kan makin banyak gampang kita mengolah atau mengevaluasi hasil dari iklan kita, sehingga iklan kita gak boncos kayak gitu. Gue sih lebih suka ngomongnya ke arah branding sih. Website tuh juga punya kecenderungan dimana kalau misalnya sebuah bisnis punya website, dia tuh lebih tergolong sebagai profesional atau lebih terpercaya, karena ya mereka tuh bisa ngeran sebuah sistem sendiri loh, kayak gitu kan. Website kan bisa dibilang ya tokonya kita. Jadi istilahnya kita punya toko pribadi, bukan nebeng sama Shopee, bukan nebeng sama Tokped. Walaupun memang mereka marketplace dan mereka tuh sebuah toko, tapi kalau website itu lebih ke arah pribadi. Branding itu punya peranan penting di dalam website. Contohnya, ketika kita mengerti UI UX yang bagus, otomatis kita bisa membangun sebuah website yang penggunanya tuh mudah banget, nyaman banget, dan ketika dilihat visualnya langsung tahu, wah kayaknya ini produk mahal deh. Maksudnya bukan mahal ke arah apa, tapi mewah atau premium gitu loh. Nah, ataupun wah lucu banget sih produknya. Nah itu kan semua bisa dibangun secara menggunakan website. Ngomongin soal tentang branding website, nah kalian kan juga ngeliat dong kalau misalnya sebuah bisnis yang bagus-bagus, contohnya Nomad nih, nanti gue bakal ngasih visualisasinya di sini nih. Nah Nomad, kalau kalian lihat itu kan bagus banget kan, dari segi casingnya, dari segi brandingnya. Kayak dari ngeliat websitenya tuh kalian tahu, oh ini tuh memang produk berkualitas, nggak sembarangan. Ataupun dari lokal nih juga ada nih, misalnya contoh kita bisa lihat website Advezo gitu. Nah kita kan lihat nih, nah kalian ngeliat kan itu lebih secara profesional dong.
wah terjamin. Jadi orang lihatnya tuh, wah ini memang bisnis tuh beneran serius. Ataupun yang terkenal marketplace-nya juga seperti Love and Flare. Nah kalian kan juga bisa lihat tuh, mereka semua juga punya similarities di mana itu tuh menunjukkan rasa elegan, rasa bagus, rasa premium. Nah kalian tuh harus mengerti UI UX-nya, kalian harus mengerti customer-nya, kalian harus memahamin ya cara membangun brandnya itu. Nah kalau misal kalian membuat sebuah website tapi nggak mengerti brandingnya, mendingan ditahan, uangnya dialokasikan ke yang lain kayak gitu. Karena kalau misalnya membuat website tidak sekalian bagus, ya akan sayang. Jadi sekali mau keluar mendingan gede sekalian tapi bagus, atau ya tidak sama sekali. Dan yang terakhir juga kesukaan gue kalau punya website itu ya kita tuh bisa mengolah database-nya kita. Maksudnya ada database masuk, orang sign in, customer kita sign in, sign up lah, customer kita sign up, menulisin nama, nomor telepon mereka, alamat email mereka, semua itu datanya bisa kita simpen. Dan lebih kerennya lagi, bisa kita targetin ulang ke mereka-mereka itu. Nah kayak gitu loh. Itu kan baru dari segi kelebihannya website. Kalau dari segi kekurangannya website apa? Ya well, kita tahu sendiri, bikin website tuh bukanlah sebuah investasi yang murah gitu loh. Maksudnya bukan menggunakan biaya yang kecil. Nah contohnya, kenapa website tuh mahal? Karena ada dua macam nih. Kalau kita mau bikin, kita bisa aja nge-hire sebuah web developer atau istilah orang IT. Dan contohnya ya yang gue tahu, sekali bikin website aja ada yang bisa kena 20 juta sampai lebih gitu loh untuk satu website dengan maintenance 1 tahun gitu. Ada juga itu kalau misalnya dari web developer. Atau kalau misalnya kita cari website builder seperti ya Shopify, GoDaddy, OpenCart atau Wix yang kita sering lihat lah ya. Nah, mereka itu semua ya harus bayar per bulan ke mereka. Nah, balik lagi, mau dari segi pakai website builder atau mau pakai orang IT, web developer, dua-duanya menggunakan biaya kayak gitu loh. Apalagi kan kita juga harus daftarin domain dan kita nyimpenin itu, dan kita harus punya database, harus punya semacam sistemnya kita sendiri yang nyimpen. Nah itu kan semua memakan biaya. Misalnya nih kalau kalian mau ngomong, oke, gue nggak mau pakai website builder deh, atau gue nggak mau hire orang IT, gue mau belajar sendiri, itu pun nggak apa-apa. Tapi balik lagi, ngebuat sebuah website itu bukanlah hal yang mudah. Karena kalau kalian tipenya yang udah punya bisnis dan kayak harus males lah istilahnya, kayak ngabisin waktu buat belajar, ya belajar bikin website tuh bukan sesuatu yang cepat. Memang kalian bisa ngeliatin tutorialnya dari Google, dari YouTube, dari manapun, cuman bakal sedikit lebih lama. Dan kalau misalnya kalian kurang mengerti UI dan UX, bisa jadi website yang kalian bikin itu tidak seberapa kayak gitu. Jadi memang banyak konsiderasinya atau kekurangannya kalau misalnya kita bikin website dan hasilnya nggak maksimal. Apalagi ya tadi investasi harus gede. Kalau misalnya dari segi beriklan, kalian nggak punya website, tenang aja. Kalian bisa menggunakan landing page seperti Order You atau Linktree, itu yang gue tahu ya. Nah, mereka berdua itu bisa kita taruh FB pixel. Jadinya istilahnya kita punya FB tracker di dalamnya. Sehingga kalian kalau menggunakan iklan, setidaknya masih bisa di-track sama Facebook untuk ditargetkan ulang. Nah, itu alternatifnya dengan harga yang lebih murah. Tapi balik lagi kita nggak bisa ngeliat database customer-nya atau menyimpan database customer-nya. Jadi kesimpulannya gimana? Bikin website tuh penting atau enggak sih untuk bisnis kita? Ya jawabannya balik lagi ya tergantung kalian. Kalau misalnya kalian itu ngerasa ya kalian tuh mau bikin sebuah bisnis yang profesional, atau kalian memiliki biayanya, dan kalian tuh mengerti, sudah melakukan market research di mana customernya itu emang hobi menggunakan website, maksudnya tidak masalah menggunakan website, sudah lebih ibaratnya technological savvy seperti itu. Nah itu nggak apa-apa bikin website. Tapi apabila kalau misalnya kalian budgetnya masih kurang, nah ada loh alternatif lain seperti Order You atau Linktree yang kalian bisa gunakan untuk membuat landing page khusus sendiri. Kalian pun kan juga suka nanya, nah kalau misalnya nanti udah bikin website nih susah-susah, tapi gak ada orang nih yang beli di website, percuma dong, kan bisa load Shopee, bisa load Tokped. Nah itu dia kenapa market research tuh penting banget, dimana kalian tuh harus ngerti customer kalian, journey-nya tuh gimana. Apakah mereka
pakai website cuma buat sekedar ngeliat katalog atau sebagai payment transaksi gitu loh. Memang kalau misalnya makin banyak tempat channel transaksinya itu ya makin bagus, artinya kita bisa dapat multiple stream channel gitu. Tapi kalau misalnya memang kita udah invest gede-gede di website dan hal itu juga nggak mengasih return yang sesuai, ya better ya jangan. Nah itu sih paling, ya ini pun hasil dari pengalamannya gue aja, karena ya gue ngeliat klien-klien gue ada yang punya website, bisnisnya tetap lancar ya, of course lah. Ada yang punya website tapi ya karena websitenya tak begitu diatur juga kurang menghasilkan di situ. Tapi ada juga yang gak punya website juga jalan-jalan aja. Jadi jawabannya tergantung, dan ya gue berharap konten ini bisa bermanfaat buat kalian yang kebingungan bikin website atau enggak. Nah, kalau misalnya buat kalian yang memang suka sama video kayak gini dan merasa bermanfaat, kasih like dan share ke teman-teman kalian, ataupun ya subscribe. Thank you ya semuanya ya. I see you next time. Bye.